kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pernah melihat penampilan drama-drama di perayaan Natal di gereja kita. Secara khusus drama kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di sana sering ditampilkan ada muncul pemeran Hawa bersama-sama dengan dua pemeran lainnya. Biasanya ada satu yang memakai pakaian putih, kemudian yang satu lagi menggunakan pakaian hitam dan biasanya pakai tanduk. Kita lihat dalam drama itu, kedua tokoh selain Hawa itu selalu berusaha menggoda dan menguasai Hawa. Yang satu berupaya mengingatkan Hawa, "Hawa, ingat perintah Tuhan, jangan memakan buah larangan itu." Kemudian yang baju hitam datang lagi dengan usahanya mengatakan, "Makan saja Hawa, tidak apa-apa. Kau tidak akan mati kalau kau memakannya." Keduanya ditampilkan dalam drama itu berusaha menggoda, menguasai Hawa antara melakukan perintah Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang ditampilkan dalam drama itu merupakan gambaran yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita ini selalu ada dua kekuatan itu yang berusaha menggoda kita, yang berusaha menguasai kita dan membujuk kita untuk melakukan keinginan-keinginan mereka. Kedua kekuatan itu juga berusaha untuk mengendalikan kehidupan kita. Rasul Paulus menggunakan istilah dua tokoh itu antara dikuasai roh dan dikuasai daging. Dikuasai roh atau dikuasai daging. Pertanyaan pengantar bagi kita semua adalah, manakah lebih dominan yang menguasai hidupmu saat ini? Apakah kuasa roh atau apakah kuasa daging? Apakah keinginan roh atau keinginan daging? Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menasihatkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Orang-orang Kristen yang sudah menjadi manusia baru harusnya dipimpin oleh Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupannya. Itu yang seharusnya. Namun pada faktanya, pada kenyataannya, terlihat keinginan daging
masih sering yang menguasai kehidupan orang percaya itu. Keinginan daging masih sering menang, menguasai, mengendalikan hidup orang percaya itu. Oleh karena itulah Paulus dalam teks ini memberi seperti antidot. Kalau disebut antidot itu berupa obat penawar racun. Maka antidot untuk tidak dikuasai daging adalah hiduplah dipimpin oleh roh. Hanya itu. Rasul Paulus menawarkan supaya kau memperoleh obat penawar tidak dikuasai daging. Obatnya adalah hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Disebutkan keinginan-keinginan daging itu adalah kesia-siaan, dan itu menjadi topik minggu kita di minggu hari ini, bahwa keinginan daging adalah kesia-siaan. Disebut kesia-siaan karena memang keinginan daging itu biasanya di awal dia kelihatan manis, di awal dia kelihatan enak, di awal dia kelihatan menjanjikan sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi pada akhirnya dia merusak, dia membahayakan, bahkan mematikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga diri orang lain. Sekali lagi, keinginan-keinginan daging itu bisa awalnya kelihatan manis, tapi akhirnya bisa merusak, mematikan diri kita dan juga orang lain. Dalam teks yang kita baca tadi, Paulus menyebutkan contoh-contoh perbuatan daging itu. Disebutkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini jika diawali atau jika diminati atau jika dilakukan, dia menjadi seperti candu. Ketika dibiarkan sekali hidup dilakukan, maka ini akan menjadi candu yang akan terus-menerus dilakukan, bisa merusak dirinya sendiri dan juga merusak hubungannya dengan orang lain. Pada zaman ini kita tahu dosa, percabulan, kecemaran, hawa nafsu ini bisa meningkat karena perkembangan teknologi ini, dan bisa menggoda setiap orang tanpa batas usia, tanpa batas gender. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang tua dan lanjut usia, antara laki-laki dan perempuan, itu bisa saja digoda keinginan-keinginan daging tersebut. Sekali lagi, itu bagaikan candu yang bisa membuat kita ketagihan dan akhirnya merusak diri kita sendiri dan juga merusak hubungan dengan orang lain. Kemudian ada disebutkan penyembahan berhala, ada sihir. Ini adalah upaya-upaya untuk menduakan Allah. Bapak Ibu, kita harus jeli melihat keadaan ini, bahwa zaman ini bisa menggiring kita menjadi menduakan Allah. Kemajuan-kemajuan yang kita alami, terlebih di era revolusi industri 4.0 ini, itu bisa membuat kita tergoda untuk menduakan Allah di dalam kehidupan ini. Itu adalah keinginan daging. Kemudian ada disebutkan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang merusak persekutuan, merusak hubungan kita dengan orang lain, merusak hubungan kita dengan sesama kita. Ini dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terjadi di jemaat yang ada di Galatia. Karena mereka dikuasai oleh daging itu, amarah, kedengkian, perseteruan, perselisihan. Paulus mengkhawatirkan nanti persekutuan jemaat yang ada di Galatia ini menjadi hancur. Maka dia mengingatkan supaya jemaat di Galatia jangan dikuasai perbuatan daging seperti perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian yang disebutkan tadi. Bapak Ibu yang terkasih,
semua perbuatan daging itu adalah sia-sia. Di ayat 21 sangat jelas disebutkan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang membiarkan hidupnya dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya yakin tak satu pun dari kita yang mengharapkan masa depan kita seperti yang disebutkan tadi, tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Malah kita berada di dunia sekarang ini berusaha supaya kita ini bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita tahu dalam Alkitab ini bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang membiarkan dirinya dikuasai oleh keinginan daging, hidupnya menjadi celaka, hidupnya menjadi rusak, hidupnya menjadi susah. Mulai dari kisah Adam dan Hawa, ketika mereka mengikuti keinginan dagingnya supaya sama seperti Tuhan Allah, akhirnya mereka diusir dari taman. Mereka menjadi kesusahan. Sama halnya dengan Kain yang membunuh saudaranya Habel. Dia juga mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kesusahan. Demikian juga Raja Saul. Demikian juga Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur Nabot. Demikian juga Yudas Iskariot yang menginginkan harta dan kekuasaan dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia mendapat kecelakaan, bunuh diri. Demikian juga cerita tentang Ananias dan Safira yang membiarkan dirinya dikuasai oleh daging. Mereka berbohong kepada Petrus tentang hasil penjualan tanah mereka. Mereka mendapat celaka. Mereka mati seketika. Sekali lagi, orang-orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh perbuatan daging, maka kecelakaan yang menghampirinya, kesia-siaan yang sedang dikerjakan. Tapi bandingkan dengan orang-orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita ambil satu contoh, Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Dia benar-benar bisa melawan keinginan daging ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dia lebih memilih dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Akhirnya dia menang. Dia melawan godaan itu. Dan akhirnya dalam kehidupannya kita tahu dia menjadi orang yang berhasil. Tidak di negeri sendiri, tapi di negeri orang lain. Dia menjadi salah satu dari pemimpin besar di negeri Mesir pada saat itu. Demikianlah kita hendaknya, supaya menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup bertahan di bawah tuntunan dan kendali Roh Tuhan itu? Saya menawarkan paling tidak ada 3 hal yang boleh kita kerjakan supaya kita bisa tetap dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Tuhan. Yang pertama adalah tekunlah berdoa. Doa membuat kita tetap tinggal dalam lingkaran Tuhan, supaya kita tidak lepas dari jangkauan Tuhan. Sebab sebentar saja kita keluar lari dari jangkauan Tuhan, si iblis itu sudah bersiap hendak menerkam kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang pertama sekali, hiduplah bertekun dalam doa. Ketika engkau hidup bertekun dalam doa, engkau sedang tinggal di dalam lingkaran Tuhan. Engkau lepas dari cengkeraman iblis yang berkeliling mengaum-ngaum di sekeliling kita ini. Yang kedua adalah perbanyaklah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan makanan bergizi yang membuat iman kita bertumbuh, yang membuat iman kita tetap kuat untuk melawan virus-virus kejahatan yang ada di sekeliling kita. Membaca firman
itu sama dengan bagaikan mengisi peluru senjata kita. Sehingga kapanpun musuh datang, peluru kita selalu cukup untuk melawannya. Ingatlah Tuhan Yesus Kristus ketika dia dicobai oleh iblis. Yesus bisa mematahkan godaan iblis hanya dengan firman. 3 kali Yesus dicobai, 3 kali itu pula Yesus melawannya hanya dengan firman Tuhan. Dan iblis pun disebutkan lari, kalah, melawan Tuhan Yesus Kristus. Maka perbanyaklah membaca firman Tuhan. Pada saat membaca firman itu, engkau sedang mengisi amunisimu, supaya kau mempunyai peluru yang cukup melawan godaan-godaan atau keinginan-keinginan daging yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, ini yang terakhir, rajinlah ikut ke persekutuan. Bersama dengan orang lain, kita semakin kokoh melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa saling mendukung melawan keinginan-keinginan daging itu. Maka masukilah persekutuan-persekutuan rohani. Di sana engkau akan memiliki kekuatan untuk melawan keinginan-keinginan daging tersebut. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhilah keinginan daging dan jangan mau dipimpin atau dikuasainya, karena itu hanyalah kesia-siaan. Sebaliknya, hiduplah dalam roh, karena itu akan menuntunmu kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada kesejahteraan, serta kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Mengingatkan kami seluruh umat-Mu untuk dapat melawan keinginan-keinginan daging. Biarlah kami Tuhan hidup dipimpin oleh Roh-Mu, dikuasai dan dikendalikan oleh Roh-Mu. Bimbing dan kuatkanlah kami seluruh umat-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa dapat melawan keinginan-keinginan daging yang berusaha menguasai kehidupan kami. Karena kami tahu keinginan-keinginan daging itu hanyalah kesia-siaan. Maka Tuhan, tolonglah kami seluruh umat-Mu supaya dapat melakukan firman-Mu ini. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Penuhilah sukacita mereka di rumah itu Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga itu tetap dalam keadaan sehat, umur panjang, dan tetap mendapatkan rezeki atas pekerjaan tangan mereka yang berkenaan dengan kehendak-Mu, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kiranya Engkaulah Tuhan yang melimpahkan berkat dan sukacita di tengah-tengah setiap keluarga Kristen, setiap keluarga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami tetap bermohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah dunia ini, sembuhkanlah bumi ini dari pandemi COVID-19, supaya Tuhan, kami dapat bekerja, beribadah, belajar tanpa kekhawatiran terkena penyakit atau virus corona tersebut. Kami percaya kuasa-Mu jauh melebihi kuasa corona. Maka tolonglah dunia ini segera Tuhan, supaya ini sembuh. Tuhan, sertailah kami di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Jauhkanlah dari keinginan-keinginan si jahat, si iblis yang hendak mengganggu ketenteraman dan kehidupan kebahagiaan kami di rumah ini. Tuhan, dengarlah doa permohonan ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.